warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi jam 3 sore, nongkrongnya di TVRI, ya, lihat kami Markombur. Kali ini saya tetap bersama dengan itu, ada di situ, tandem saya yang selalu dipasangkan ini. Kalau nggak dipasangkan nanti kecarian ini. Iya. Nah, itu dia, siapa dia? Tentunya bersama saya Nur Hasana, pemirsa yang akan menemani Bang Putra sampai acara Markombur ini selesai. Dan yang paling menarik pada tema kali ini agak sedikit berbeda dari tema-tema sebelumnya ya Bang Putra, mengenai pengabaian peran perempuan di pengawasan pemilu. Nah, tentunya ini kita lagi di tahun-tahun politik ya, Betul. karena tahun depan kita akan memilih calon-calon pemimpin yang benar-benar nih menjadi amanah ya, yang bisa menjadi pemimpin lah bagi kita Pemimpin semua ya. di sini. Kabarnya Sana juga akan memilih juga ini ya. Iya, Calon-calon imam mungkin ya. Iya benar sekali Bang Putra. Tahuan nampaknya ya. Iya, Udah coba keluar tangannya auranya. digini. Iya. Iya, temanya tadi pengabaian peran perempuan di pengawasan pemilu ini sepertinya agak hot ini ya Agak nanti hot. ya. Karena salah-salah cakap jentrik sedikit, nggak Wah, bisa ini pulang bahaya kita. nih, bisa Nggak pulang bisa nanti pulang ya. kita. Kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Ya, kan. Di sebelah saya ada Ibu Rina Melati SHMH Ada selaku ketinggalan Bang. Iya. Si tumpulnya Oh, si ketinggalan. tombol. Iya kan Bu? Iya, betul. Wah, nanti kalau nggak dipakai, ala kita Sudi ya. Oh, lo Mas Sudi. Aktivis perempuan, Gerakan Perempuan untuk Demokrasi Sumut. Oh, iya, benar Bu ya. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di samping sana ada siapa? Ya, tak lain dan tak bukan ya, ada Dr. Dani Sintara SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Tuh, ini Selamat datang Bapak. Ini luar ahli biasa hukum nih. semua nampaknya ini ya. Makanya kalau udah berbicara tentang hukum ini Bang, nanti kalau salah cakap langsung dipidana. Ngeri-ngeri Bang. sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Makanya itu ya. Ibu udah bawa kopean lagi ya. Sama kopean. Sama sedikit-sedikit ya. Ya mungkin Sana ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu Iya sebelum benar sekali. Ini panas nih tentunya ya. langsung tertuju pada Ibu Rina ya, selaku dari Gerakan Perempuan untuk Demokrasi Sumut. Bu, kalau berbicara tentang pengabaian peran perempuan nih Bu, terkhusus kita sebagai perempuan ya Bu, tidak hanya Bu, saya juga sebagai perempuan nih, kenapa sih alasan peran dari perempuan ini terabaikan di dalam pemilihan umum Ibu? Boleh silakan. Ya, terima kasih Mbak Hasanah. Ya, mungkin kita awal dulu lah ya. Ketika konsep pemantauan pemilu ini sebenarnya dimulai ketika ada gonjang-ganjing yang tidak demokrasinya sebenarnya negara kita, kan itu awalnya. Ternyata penting sih, penting ternyata untuk pemantau pemilu seperti itu. Karena dulu-dulunya itu ketika misalnya pengalihan untuk pelaksana pemilu ini itu kan ditonggaki oleh pemerintah, kan itu tidak independen. Ya, betul. Akhirnya diciptakanlah namanya ada satu komisi pemilihan umum seperti itu. Nah, komisi pemilihan umum ini mereka sebagai wasit tetapi harus perlu diawasi. Itu yang paling penting. Oh, perlu juga ya diawasi, masa dia sebagai pelaksana otomatis bisa juga dia Melenceng harus ya. dipantau Ya, melenceng, bagaimana nanti kecurangan siapa yang melakukan. Nah, akhirnya KPU ini mendirikan satu namanya pengawas pemilu. Nah, Panwascam dulunya. Nah, ternyata Panwascam itu kan ad hoc dibentuk oleh KPU. Ya, masa sih KPU ini memantau dirinya sendiri, jeruk makan jeruk gitu lah istilahnya, kan nggak mungkin juga ya gitu kan. Akhirnya di gerakan-gerakan beberapa pemantau pemilu perlu loh dibuat sebuah lembaga. Akhirnya berdirilah secara permanen namanya Bawaslu. Nah, Bawaslu inilah sebenarnya sebagai juri pengawas yang independen yang kita lihat ketika misalnya peran dari KPU ini ketika melaksanakan pemilu itu. Jadi karena wasitnya ini kan penting sebenarnya. Nah, mungkin Pak Dani nanti yang mungkin lebih paham ya. Ketika proses perancangan undang-undang di pemilu itu ada harapan sebenarnya bagaimana peran perempuan itu diikut sertakan karena 30% itu sudah nyata di situ. Itu sebagai pengawasnya Bu ya. Di pelaksana pengawasnya itu ada 30%. Oh, 30% pelaksanaan juga. perempuan harus dibuatlah di situ memperhatikan kan seperti itu. Nah, 3 bulan lalu Sumatera Utara itu sudah terbentuk namanya tim seleksi untuk pengawas pemilu ini. Mereka sudah bekerja, kebetulan saya kemarin itu sekretarisnya. Kemudian untuk apa istilahnya ya,
untuk mencarilah orang-orang yang bisa duduk sebagai pengawas pemantau pemilu ini untuk Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu langsung dari Bawaslu RI memang yang meminta kita sebagai tim seleksinya gitu. Nah, ketika sudah kita buka tahapan untuk pendaftaran, ternyata itu kan kuota laki-laki cukup banyak dan perempuan sedikit. Nah, Bawaslu RI meminta kita perpanjang dulu lah khusus untuk perempuan. Nah, katanya Berarti gitu nih. ada terkhusus nih ya Bu ya. Iya, khusus perempuan, perpanjang lagi lah katanya. Seperti afirmasi Iya, ya. artinya memang Iya. afirmasi memang seperti itu kan. Perpanjang khusus perempuan. Udah kita perpanjang 3 hari. Nah, setelah itu udah terkumpul semua, kita anggaplah memenuhi 30 lah misalnya, walaupun tidak 30 yang pasti itu adalah perempuan. Nah, ketika babak demi babak memang ada yang gugur seperti biasa lah ya, namanya juga seleksi ketika Ya, misalnya ujian. tahap administrasi ada yang gugur, setelah tahap administrasi maju tahap tertulis CAT, psikotes gitu ya. Oh, lengkap. Seperti itu ya. Ada 28, dari 28 ini masuk ke tahap wawancara dengan kesehatan seperti itu. Masuk ke 14. Dari 14 ini akhirnya kita kirimlah ke Bawaslu RI ada 2 perempuan. Nah, kira-kira seperti itu nih. Rupanya ketika kita kirimkan ini 14 ini seminggu yang lalu Bawaslu RI akhirnya mengeluarkan nih calon-calonnya ini. Nama-nama yang sudah Nama-nama itu yang akan duduk itu ada 7 orang, 1 pun perempuan tidak ada. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan besar ya Bu ya. Bener. Sebelumnya itu dikasih spesial ya, Iya. terkhusus untuk diperpanjang. Iya. Nah, setelah diperpanjang malah nama yang keluar itu tidak ada yang perempuan. Tidak ada perempuan. Nah, ini mungkin Ibu bisa menanyakan juga nih apa sebenarnya. Ya, akhirnya kan kita kan tergeliti kita kayaknya ece-ece aja nih kayaknya. Jadinya kan Formalitas saja gitu ya Bu ya Formalitas saja. ceritanya ya. ece aja nih. Kayak Baru tahu Ibu ya. bohong-bohongan Oh, gitu jadi kan. gitu ya kan. Kita kan akhirnya loh kayak bohong-bohongan aja yang Ya, kita kerjain ya, betul, gitulah betul. istilahnya. Kayak bohong-bohongan aja. Apa sih gunanya dibuat seperti ini? Kita kirim, nah udah terserah kalian lah siapa yang mau kalian pilih. Rupanya dipilih semua cap lonceng. Oh. Bingungnya kita di situ nih. Ini ada apa? Padahal di undang-undang pasal 92 mungkin gitu ya. Mungkin Pak Dhani nanti yang bisa menjelaskan itu. Di situ jelas untuk penyelenggara Bawaslu itu memperhatikan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota. seperti itu kota, itu 30% untuk Wajib ya. Wajib. jadinya. Include-nya ya Iya, semuanya. 30% lah. 30% pemenuhan terhadap keterwakilan perempuan. Artinya seperti itu. Akhirnya kita melihat, loh kayaknya ini Bawaslu RI ini ada ketidakpatuhan terhadap undang-undang itu. Itu yang kita lihat sebenarnya. Tidak patuh lah misalnya seperti itu. Kita sih melihat di situ. Ini kenapa? Padahal kita sudah disuruh kerja, buka lo peluang lo, masih kurang itu perempuan. Udah kita buka. Kan gitu. Rupanya kita buka. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya enggak, dibohong-bohongi lah kita gitu. Kira-kira seperti itulah akhirnya. Ini ada pengabaian lah kita menurut kita seperti itu. Kira-kira Kita gitu ke lah Pak dia. Dhani Baik, dulu. ini Ya. kita ke Pak Dhani dulu ya. Ini menarik Pak, juga. iya, ini terkait yang disampaikan oleh Bu Rina, Pak. Boleh Bu di- Rina ini pandai dia melempar isu ya kan? Iya. Isunya dia lempar, dia suruh kita jawab nih. Ah, oke. Ini Kan Pak, kalau keterwakilan tuh 30%. Iya. Kan? Nah, ini nggak dipilih malah. Iya, Aneh. malah Bukan salah- karena nggak ada. nggak ya ada, kan? iya. Tapi ini ada. sebenarnya gini Mbak ya, Mas. Ini entah salah paham, entah pahamnya yang salah, saya nggak tahu juga nih kan. Tapi begini, kalau kita bicara dari perspektif hukum sebenarnya kan, ini kan isunya ini kan gender. Jadi memang saya cerita filosofinya dulu ya, nanti baru kita sampai kenapa perempuan itu paling sedikit harus ada 30% dan bagaimana konsekuensinya ketika itu nanti terabaikan. Kan itu dia. Kalau kita lihat itu pertama sekali muncul itu sejak ada tulisan seorang ahli hukum yang bernama John Stuart Mill. Dia bilang begini, perempuan itu sebagai subjek. Katanya. Muncullah isu-isu gender, karena perempuan itu memang kan dari zaman sejarahnya itu, memang itu kan sebagai subjek. Dia tetap berada di bawah laki-laki. Nah, muncullah isu-isu kesetaraan gender. Nah, kemudian dalam perkembangannya muncul ada namanya feminisme hukum. Ya. Feminisme law of theory, teori feminisme hukum. Nah,
Feminisme hukum itu menganggap perempuan itu juga tidak boleh berada di bawah laki-laki, harus ada kesetaraan gender. Nah, kemudian PBB mengambil sebuah konvensi, diadopsilah oleh bangsa Indonesia pada tahun 1984. Ada ratifikasi Undang-Undang nomor 7 tahun 84 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, akhirnya ada di situ. Kemudian pasca perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, diakomodir lagi ini, perempuan ini. Diakomodir, hak-hak dia, jadi dia harus disetarakan. Kemudian bagaimana? Jadi ada pandangan begini, peran perempuan itu ada dua dalam berpolitik. Katanya. Ada namanya politik idea, kemudian ada politik action. Kalau politik idea itu, perempuan itu hanya melahirkan pemikiran. Gagasan. Kalau dalam konteks political action, perempuan itu harus turut serta sebagai pelaku politik. Salah satunya dia melalui yang namanya peran sertanya dalam panitia pengawas, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, di parlemen, dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan isu kita pada hari ini adalah bagaimana pengabaian hak perempuan dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum. Secara yuridis normatif, baik dalam Undang-Undang Pemilu pasal 92 ayat 11 itu, dia katakan begini, penetapan anggota Bawaslu itu harus, ada kata harus memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Harus ya bahasa. Harus memperhatikan. Nah, kemudian turunannya ada lagi. Turunannya itu di peraturan Bawaslu itu sendiri. Bawaslu mengeluarkan sebuah peraturan nomor 8 tahun 2019 yang menyebutkan bahwasanya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, panitia pengawas kecamatan, pengawas pemilihan luar negeri harus memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Angkanya tetap sama ya. Angkanya 30%. tetap sama. Artinya apa? Disitulah affirmative action daripada pemerintah untuk mengakomodir kesetaraan gender tadi. Ya, afirmatif. Kan itu dia sebenarnya kata kuncinya. Nah, kemudian ya, sebagai orang hukum ya, saya menganggap substansi pasal itu pun menjadi multitafsir. Kenapa saya katakan multitafsir? Kak Rina mungkin tahu. Di situ kan ada kalimat bias. Kalimat biasnya begini, harus memperhatikan. Standarisasi memperhatikan itu apa? Kalau orang Medan bilang, kalau kombur-kombur bilang tengok-tengok. Apa yang mau kau tengok? Ya, tengok-tengok Apa aja. yang harus kau tengok? Iya, betul. Bagian nengok-nengok gitu. Bagian nengok-nengok kan gitu kan? Bagian Nah, nengok-nengok. jadi kan itu multitafsir. Sebenarnya harus memperhatikan itu. Pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada seorang ahli bahasa mengatakan bahwasanya kata memperhatikan itu sangat multitafsir sekali. Itu bisa menjadi ruang perdebatan sehingga memiliki akibat hukum. Akibatnya apa? Ya seperti ini. Diberi contoh tadi oleh Kak Rina, bahwasanya sudah direkomendasikan tapi tidak ada yang terakomodir. Artinya muncul anggapan pengabaian hak terhadap perempuan dalam pengawas pemilihan umum. Kan itu. Sebenarnya kalau Bawaslu RI mau fair dalam menetapkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten Kota, hingga kecamatan sampai Badan Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dia harus merujuk kepada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Di situ disebutkan setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus. Jadi kan tak bisa kita samakan standar testing uji fit and proper test antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Di situ dia seharusnya. Makanya saya katakan tadi di awal, ini salah paham atau pahamnya yang salah. Wajib. Jadi ketika tidak terpenuhi 30% kuota perempuan dalam sebagai pengawas pemilihan umum, saya pikir itu bisa di-challenge juga ya sebenarnya. Saya pikir itu pengantar dari saya. Iya. Nah, kalau juga kita berbicara tentang peran dari perempuan dan laki-laki dalam berpolitik, sebenarnya yang tadi Bapak katakan bahwasanya kalau di perempuan itu sendiri ada dua ya perannya dalam idea dan juga Political in action. idea dan political action. Bagaimana dengan laki-laki, Pak? Apakah sama
Kalau sama, kenapa bisa perempuan ini juga terabaikan? Jika ada yang berbeda, apa yang membedakannya? Jadi Boleh nggak sebentar tadi? Nggak boleh. boleh. Senior kita kan. Sampai selesai juga boleh. Dipersilakan, Bu. Ya, saya Karena Lanjut, semakin lanjut, seru Bu. nih sepertinya Iya, ya. iya. tadi yang dibilang Bang Dani tadi ya, ada memang kalau dalam konteks katanya pembedaan terhadap Ya. laki-laki perempuan di dalam apakah dalam Perlakuan khusus. ya perlakuan khusus, Perlakuan tapi di khusus. dalam konteks perekrutan untuk tes segala macam Sama, Bu. itu sama gitu. Dan kebetulan karena saya tim seleksi, dua perempuan ini ranking 2 dan ranking 3 nih. Wih. Ini bukan main-main. Dari nih. hasil tes, main-main ya, Bu, itu dari hasil tes, Bu ya. Hasil tes. Kalau dari tes, Tak perlu Psikotes. khusus-khusus ya. nggak ada khusus-khusus, itu aja. Ini ranking 2 dan ranking 3. Dari CAT sampai psikotesnya ini ranking 2 dan ranking 3. Waduh. Jadi artinya bukan kita, saya sebagai tim sel waktu itu, merekrut mereka itu bukan untuk segera melengkapi saja, bukan. Memenuhi kuota ya, bukan Memenuhi ya. kuota, bukan. Memang Tapi terpenuhi mereka, kriteria ya? mereka bisa bersaing dengan mereka yang 14 ini kira-kira Nomor seperti 2 itu. sama nomor 3. Nomor 2 dengan nomor 3 gitu. Yang SOYG-nya sebenarnya kalau yuk kita buka aja deh kemampuan mereka masing-masing, istilahnya perempuan yang 2 ini nggak kalah lah, kira-kira seperti itu dia. Betul. Nah, hanya saja kita sih kecewanya melihat dari konsep Bawaslu. Bawaslu biasanya paling getol untuk mengkampanyekan keterwakilan perempuan. Mereka yang paling getol. Hanya saja ketika lembaga ini dengan jor-joran mengkampanyekan kepada partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus wajib memenuhi 30% dan ternyata mereka tidak mengabaikan ini, kira-kira siapa yang akan mengawasi itu nantinya? Kan itu yang paling kita kecewakan sebenarnya. Artinya ketika mereka jor-joran mengapa seperti yang dibilang Bang Dani tadi, ada peraturan Bawaslu yang menyatakan itu wajib menjadi turunan mereka, berarti mereka dong bohong dong kalau seperti itu. Ada ketidakpatuhan, tidak sadarkah di sini? Dan yang paling parah lagi gitu. Sumatera Utara kan itu 2 periode dipimpin perempuan malah. Sumatera Utara kita Bawaslu-nya gitu. Itu ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara malah itu perempuan. Kalau sekarang nggak ada perempuan, ini aneh. Kita Sumut ini plural. Kan gitu. Konfliknya cukup tinggi. Sedangkan kalau saya ngambil dari apanya Bang Dani tadi, ada sejarah mungkin ketika kenapa peran perempuan dalam ide sama action itu karena penyeimbang, mungkin gitu ya Bang Dani ya. Penyeimbang, iya kan? Betul, Aku setuju politik penyeimbang. ya. Artinya kalau misalnya dalam proses misalnya Dewa Zeus, siapa sih yang ditakutinya? Pasti istrinya. Iya, betul. Dia patuh kepada istrinya gitu. Berarti istri itu penyeimbang, istilahnya gitu kan. Jadi tidak main-main ketika misalnya keterwakilan 30% ini menjadi satu mandatoris undang-undang. Jadi konstitusi untuk perempuan sebenarnya di situ. Nah, sayangnya mereka-mereka di sana itu sadar nggak, ngerti nggak keterwakilan kalau dia yang menjor-jorkan itu, kira-kira seperti itu. Itu yang paling kita sedihkan sebenarnya gitu. Gitulah kira-kira. Siap. Saya sampai terpana. Ya, kan? Sebenarnya ibu sedang marah atau apa ya? Nggak memberitahu ya kan. Bu? Ya, ini lo Kecewa, memberitahu. mau Ya. nangis gitu. Perempuan gitu loh. Iya. Gitu kan. Orang Medan gitu memang. Kita break dulu Ibu ya. Kita break Oke, dulu ini ya. pokoknya semakin hot lagi Iya, ya. sambil minum, Sambil Pak. minum, kita break sebentar Ibu. Baik, pemirsa, kita dengarkan lagu Aku Wanita ya. Aku Wanita. Silakan. Oke pemirsa, balik lagi Markombur. Ini seru ya, panas juga sebenarnya sih ya. Dulu Gak hanya studio ini yang panas ya, Ah, cuman ah, pembahasan ikut panas juga. dulu katanya ketua Bawaslu-nya 2 periode. 2 periode perempuan gitu ya kan. Tiba-tiba ini menghilang perempuan. Iya. Apakah mungkin bosan mungkin orang itu ya. Si perempuan aja, mak Medan ini kan ditakuti mungkin ya pemirsa ya kan. Takut orang tuh mungkin nanti merepet pula ini ya kan. Kacau kita katanya, Nah pening. justru ini Bang, ini kan tanda tanya sama kita Iya, ya kan. betul. Kenapa sih sebenarnya pengabaian peran perempuan di pengawasan pemilu bisa Nah, terjadi? Ini kan itu banyak dia. faktor Bang. Banyak. Mungkin dari internalnya ada ataupun eksternalnya ada. Mungkin Bu Rina nih bisa menambahkan ini ya. Iya, Silakan Ibu. silakan, Bu. Ya mungkin kita nggak tahu nih ya, kenapa kok bisa sampai kecolongan Sumatera Utara akhirnya dihilangkan gitu. 30% ini memang secara konstitusional sudah memerintahkan ada kesempatan kepada perempuan
ketika pengalaman kami kemarin itu memang lebih banyak pula laki-laki yang mendaftar. Oke. Itu dia. Jadi Dominannya, Bu, ya? dominannya itu laki-laki gitulah. Apakah di sini kita lihat perempuan itu sudah langsung ada apatis mungkin gitu ya, apatis dia. Kalah lah ini udahlah, pasti gitu ya. nggak ada gunanya pun Iya, saya nggak ada itu. gunanya. Mungkin udah sampai seperti itu kali ya. Demotivasi ya, Apalagi jadi kalau gitu. politik inilah, politik kan, ini kan lebih dominannya itu kan lebih jiwa-jiwa yang apanya itu laki-laki gitu. Iya. Saya teringat misalnya apa itu yang perempuan kalau model-model misalnya ada secara lobby kemudian money politik gitu kan, itu kan tendensiusnya ke laki-laki sering kan. Itu kan sikap perilaku Tupoksinya laki-laki laki-laki kan, ya. itu perempuan kan nggak berani yang kayak gitu misalnya seperti itu. Kalau politik kita ini kan berhadapannya itu agak ngeri-ngeri sedap memang. Jadi konsep daya tarung jiwanya itu memang Agak kalau ini perempuan gimana itu gitu ya? lebih dia sopnya itu ya sudah main lurus-lurus lah kira-kira. Kalau laki-laki berani kok misalnya udah siapa lagi yang bisa dikejar ya untuk bisa mendudukkan saya di sini gitu. Banyak strategi ya, Bu? Banyak main strategi entah mana, menggurita kemana gitu. Kalau misalnya mungkin dewa apa itu yang rambut apa yang ular apa Zeus ya, yang misalnya kayak gitu kan, itu yang ditakuti memiliki jiwa-jiwa talenta dengan apapun pesona apa segala macam kan gitu kan, sampai orang melihat itu kayaknya kayak laki-laki modelnya loh gitu. Jadi tendensiusnya ke situ. Akhirnya perempuan ini waktu pendaftaran memang kami itu menjaringnya itu tidak sampai 30% kuotanya. Tapi apapun ceritanya, ketika perempuan yang mendaftar itu memang ada sampai berapa kemarin di 28 itu ada 4 perempuan memang semua nilainya itu cukup bagus 28 itu. Oh, bukan Itu. Jadi, danga-danga juga ya bahasa. Nggak kaleng-kaleng lah bahasa Nggak medan kita kaleng-kaleng gitu, lah. nggak kaleng-kaleng Pokoknya gitu. punya potensi Iya, ya. di situ. Tapi memang model perempuan yang memang jiwa tarungnya itu sedikit lah. Tapi tidak bisa kalau misalnya kalau mau daya tarung sama daya tarungnya misalnya pikiran, kemudian kemampuan seperti itu. Mereka sama dengan laki-laki itu. Bahkan mungkin yang saya yakin kalau ditarungkan pun dengan yang terpilih ini, yang 2 ini nggak kalah dari yang 7 ini sekarang. Kira-kira seperti itu. Hanya saja kita nggak tahu, mungkin adu nasib atau adu lobby mungkin mereka kalah. Ibarat kalau lobby. sekarang kan sudah agak sedikit kita khawatir banyak orang yang sudah melihat pola-pola pemilihan yang sekarang untuk penyelenggara pemilu. Model-modelnya itu lebih banyak didominasi oleh partai-partai politik. Itu yang kita khawatirkan. Di situ dia mainnya sekarang. Jadi mereka sudah ada yang ngebawa nih sebenarnya, Bu ya. Yang menggiring mereka. Ketakutan kita di situ. Dan itu sekarang itu terjadi. Pak Dhani mungkin ada mau ditambahkan? Kira-kira seperti itu. Kayaknya udah Iya, udah gini-gini udah ini deh udah dia. pengen banget Bu ini. Iya. Saya mau logikanya begini ya. Nah, gimana? Sama itu sebenarnya. Timsel melakukan pembukaan pendaftaran. Ayo, kamu silakan mendaftar untuk menjadi anggota Bawaslu, apakah itu provinsi, kabupaten, kota. Begitu juga halnya partai politik. Ketika dia mau mendaftarkan calegnya, basisnya itu 30% minimal harus keterwakilan perempuan. Kalau tidak, partai politik itu tidak bisa mendaftarkan calegnya. Nah, apa yang kita petik di situ? Berarti ada suatu kewajiban mengakomodir 30% keterwakilan perempuan. Sehingga dia paksa kita, kau kalau mendaftarkan calegmu 30% harus perempuan dong. Sama halnya dengan Timsel Bawaslu Provinsi yang bekerja belum sampai 30%, diperpanjang harus mengakomodir sekurang-kurangnya 30%. Berarti apa? Mindsetnya adalah kita mau mengakomodir ini dong, 30% keterwakilan perempuan dalam berperan sebagai pengawas pemilihan umum atau badan pengawas pemilihan umum. Kan seperti itu sebenarnya. Sehingga dia perpanjang waktu itu. Nah, apakah dia hanya mau memenuhi syarat formal tapi tidak masuk kepada materi? Seharusnya ketika dia wajibkan orang mendaftar 30% untuk dilakukan fit and proper test, dia harus senada dengan dia luluskan minimal 30% sesuai dengan perintah undang-undang dan perintah peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kan harusnya seperti itu. Nah, lagi-lagi saya katakan ini salah paham atau pahamnya yang salah dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Tapi saya pikir anggota Bawaslu RI pun bukan orang sembarangan, artinya
dia untuk duduk di Bawaslu itu cukup cakep lah mengenai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Pasti, Itu pasti. Nah, ya saya tidak mau menuding ya, tapi saya pikir ini opini hukum saya ketika dia tidak akomodir 30% keterwakilan perempuan itu, sedangkan itu adalah perintah undang-undang, bahkan ruangnya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai induk paradigma yuridis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, itu justru tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Makanya dari tadi saya katakan di awal, ini keputusan Bawaslu RI yang mengabaikan 30% keterwakilan perempuan, itu bisa di-challenge karena telah diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Wih, serasa di gedung DPR nampaknya ini ya. Ini kayak udah rapat paripurna ya. Tapi bagus kan pemirsa kan. Jadi Iya. tahu ilmunya. Iya, Yang kita undang ini bukan kaleng-kaleng juga Iya, nih depan ini. ini. Ilmu semua loh ini bicara ya. daging Daging semua. semua gitu ya. Ini luar biasa nih. Nah, terkait dari pengabaian ini sendiri, Bu, apa sih sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan nih sebagai Ibu nih gerakan perempuan untuk Iya. demokrasi Sumatera Utara? Iya, kebetulan gerakan perempuan gerakan perempuan Sumatera Utara untuk demokrasi ini kebetulan baru muncul karena gara-gara pengabaian Bawaslu sebenarnya gitu. Oke. Jadi mereka, bukan saya sendiri istilahnya, Bu. Saya kemarin menyampaikan ini loh hasil dari Bawaslu. Nah, beberapa aktivis-aktivis perempuan yang tergabung dari beberapa lembaga-lembaga seperti itu ya. Ada Bitra Indonesia, ada Pusaka Indonesia, ada Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, kemudian ada Yayasan Atirkeleng, kemudian banyak sama individu-individu juga seperti itu. Mereka akhirnya yuk kita buat deh gerakan supaya hari inilah nanti malam terakhir itu akan pengumuman tim seleksi Bawaslu kabupaten kota, itu mereka akan mengumumkan untuk 2 kali kebutuhan calon-calon Bawaslu kabupaten sama kota. Nah, sekarang lagi bergulir untuk wawancara oleh tim seleksi KPU kota dan kabupaten seperti itu. Karena kenapa? Kekhawatiran mereka nanti ini aja kita 2 dikirimkan perempuan calonnya bisa jadi nggak ada pula nanti kan gitu nih kan. Ini Mereka yang marah nih. dibayangkan. Iya. Apalagi ini untuk KPU provinsi itu 1 calon perempuan, 1 calonnya. Bawaslu provinsi aja 2 calonnya nggak lolos, apalagi 1 kan gitu nih kan. Jadi agak takut mereka. Akhirnya mereka marah memang. Mereka marah. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi siang kita sudah mengirimkan pengaduan gugatan ke DKPP, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu gitu. Jadi perempuan-perempuan dari gerakan apa? Jadi mereka singkat nih geruduk katanya. Geruduk ini apa nih? Apa itu gerakan? Geruduk ya. Geruduk. Gerakan perempuan Sumatera Utara untuk demokrasi. Itu dia. Kita hapus dulu nih, ini luar biasa nih. Geruduk ya. Bu Rina dan teman-teman ya. Jadi sudah mengirimkan gugatan ke DKPP dan meminta. Jadi karena ada 2 persoalan hukum sebenarnya di situ Bang Dani. 1, ketidakprofesionalisme dari Bawaslu RI yang mengabaikan adanya kekosongan hukum 1 hari untuk penyelenggara Bawaslu Sumatera Utara. Karena tanggal 16 kemarin itu berakhir masa yang istilahnya yang Bawaslu RI yang kemarin, termasuk Ibu Sabrida yang ketuanya, itu habis tanggal 16. Kemudian tanggal 17 pagi mereka kirimkan yang 7, yang ini Bawaslu yang baru. Kemudian mereka lantik malamnya. Berarti ada kekosongan 1 malam, 1 hari untuk penyelenggara pengawas pemilu di Sumatera Utara. Nah, ini ada tanda tanya juga nih. Tanda Apa tanya sebabnya? kita. Jadi Apa kita sebabnya menyatakan ini tidak profesional. Karena biasa mungkin dari administrasi ya Bang Dani ya, itu harus 3 hari baru masa pelantikan. Biasanya konsep administrasi, kalau misalnya mereka paham tentang ajas pemerintahan yang baik seperti itu, mereka harus paham betul di situ. Jadi kita nyatakan mereka tidak profesional karena di Undang-Undang Pemilu ada ajas profesionalisme sebenarnya. Itu 1. Jadi pelanggaran hukum ada di situ. Tercium, nggak tercium lagi. Memang nyata faktanya itu. Kemudian yang kedua, seperti yang dibilang Bang Dani, mereka yang tidak paham atau seperti apa salah paham atau enggak Paham yang salah gitu kan. Artinya mereka tidak patuh dan tidak sadar atau sengaja mengabaikan itu. Jadi ada konsep pengabaian hukum terhadap konstitusi perempuan di situ yang tidak
memasukkan calon perempuan. Sebenarnya beberapa teman-teman aktivis perempuan sih mereka nyatakan satu aja pun. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, udah Satu lah. aja nggak apa-apa. Udah sungguh hati ini gitu. Ini Apa? nggak ada. Obat katanya. hati. Obat Iya, nggak ada. Jadi akhirnya kita mengapakan itu dan ada dua yang kita ini kan, satu ke DKPP sudah masuk ini kita pengaduan kita, kedua ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan kita meminta supaya meminta pertanggungjawaban Bawaslu RI tentang kelakuan mereka ini, kelakuan lah kita bilang ya, sikap perilaku dari Bawaslu RI. Karena kenapa? Ketika tim sel diboboti di Jakarta, mereka itu mengundang Komnas Perempuan loh. Oke. Untuk memboboti tim sel ini ya. terhadap keterwakilan itu. Karena mau gitu. fokusnya ke situ Pak Nah, ya, itulah keterwakilan dia. tadi ya. Apakah itu hanya untuk memenuhi syarat formil? Nah, itu dia. Padahal Tapi dari awal tidak mereka sudah dilanjuti. sudah mengikutinya ya. sudah dibuat mereka nih pembobotan tentang Iya. kuota perempuan Perempuan, ada ya. iya. Nah, perpanjang kalian ya gitu. Iya. Nah, itulah dia. Kan Tapi hanya di untuk memenuhi endingnya- syarat itu kan, hanya memenuhi syarat di situ. Yang penting Tapi ada gitu ya. endingnya kan tidak berakhir Nah, manis. di situ Karena dia. memperhatikan. Memperhatikan, Memang kata memperhatikannya ini ya. Memperhati- multi tafsir Iya, dia. multi tafsir Di ya. situlah itu yang dilakukan teman-teman geruduk lah kira-kira Geruduk, untuk meminta pertanggungjawaban. Kalau kemarin kita minta lagi yang 2 orang ini perempuan khusus ke keterwakilan perempuan, kalian mau nggak untuk tunkan saja keputusan Ya. Bawaslu itu karena kesempatan kita ada di situ gitu. Oh, tata usaha negara. Iya, supaya untuk merubah itu kesempatan kalian. Karena 30% itu tidak ada di situ gitu. Karena kalau individual, final dan konkret sudah udah mencapai kira-kira gitu. Itu lagi kita bujuk-bujuk mereka gitulah. Itu melihat dengan keadaan situasi yang sekarang ini, apakah bisa Ibu nantinya akan ada lagi keterwakilan perempuan di 30% itu? Di Bawaslu. Iya. Kalau yang paling ini sih memang dengan gugatan tata usaha negara itu yang memungkinkan. Upaya ya. Upaya itu Terakhir yang bisa itu dilakukan. yang terakhir. Cuman memang mungkin Bang Dani yang paling tahu kalau gugatan tata usaha negara ini satu-satunya harus ke Jakarta. Karena kan di sana mereka gitu. Iya. Kompetensi yang absolutnya di sana lah, relatifnya di sana yang harus didaftarkan gitu. Baik, Sedangkan kita harus ke Jakarta pula. Baik. Iklan dulu kita Bu. Oke, Boleh ya? siap. Makin seru pemirsa ya nih. Bahas tentang undang-undang nih. Iya. Saya aja sampai ternganga aja kan. Gak tahu saya mau bilang apa. Nanti Iya. takut salah bilang. Salah pula awak yang cakap gitu ya. Gol lah Pak, ya kan. Perhatikan aja. Oh iya siap-siap. Memang paling enak Pak bagian BNN. Baik ini Baik, kita ini semakin dengarkan. seru, semakin epic lagi pembahasannya, tapi jangan kemana-mana pemirsa karena tentunya kami akan hadir sesaat lagi. Iya. Oke pemirsa, balik lagi ya Markombur tentang pengabaian peran perempuan di pengawasan pemilu. Tadi disampaikan Bu Rina ada saran mau ke PT UN gitu ya. Nah di depan kita ini kan ada ahli hukumnya nih, Pak Dani ya kan. Kita tanya lah dulu, kita korek lah sedikit ilmunya dulu. Bagaimana syarat-syaratnya biar nanti gerakan ini mungkin bisa mengajukan ke pengadilan tata usaha negara. Silakan Pak. Jadi begini, saya pikir ya tadi menyambung dari yang disampaikan Kak Rina tadi bahwasanya kita udah cerita panjang lebar nih. Iya. Dari mulai hulu sampai hilir sampai terbitnya ketetapan atau keputusan Bawaslu RI tentang komposisi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 7 orang itu satu pun tidak terwakili perempuan. Artinya jangankan 30%, 10% pun tidak. Kan gitu kan? Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah keputusan Bawaslu RI itu memiliki akibat hukum? Kalau ternyata memiliki akibat hukum, bagaimana merealisasikannya? Kan itu. Nah, karena itu adalah berbentuk besciking, surat ketetapan atau keputusan, maka itu menjadi objek daripada peradilan tata usaha negara untuk men-challenge apakah keputusan Bawaslu RI tentang penetapan calon anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara itu sah atau tidak. Standarnya hanya 2. Yang pertama, apakah keputusan Bawaslu RI itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak? Tadi udah kita cerita panjang lebar nih. Jadi batu uji sebuah surat keputusan itu untuk di-challenge atau digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang pertama itu batu ujinya itu adalah apakah surat keputusan itu diterbitkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Satu.
Kita sudah cerita tadi, ada perintah dari Undang-Undang Dasar 45, ada perintah dari Undang-Undang Pemilu, bahkan ada perintah dari peraturan Bawaslu sendiri yang mewajibkan, mengharuskan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Ditambah lagi secara faktual, Bawaslu RI telah memerintahkan tim sel penerimaan anggota Bawaslu Sumut untuk memperpanjang supaya bisa merekrut 30% pendaftar perempuan. Artinya dia kan sudah mempersiapkan dari awal untuk mengakomodir 30% perempuan. Itu yang pertama. Apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Kemudian yang kedua, batu ujinya itu adalah apakah surat keputusan Bawaslu itu bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama tadi kan ada asas profesionalitas, ada lagi yang lebih apa namanya ya, yang lebih signifikan saya pikir untuk mengujinya itu adalah asas keterbukaan. Transparansinya. Asas transparansi. Jadi dalam sebuah negara demokrasi itu karakteristik yang pertamanya itu adalah setiap tindakan badan atau pejabat pemerintah itu dia harus bersifat transparan kecuali yang diatur oleh undang-undang merupakan rahasia negara. Apakah ada rahasia negara? Benar-benar. Kan tidak juga. Ya, apalagi kalau kita cerita tadi, ya ini calon nomor urut 2, nomor urut 3 loh terbaiknya. Kok tiba-tiba di sana jemplang nomor 8, minimal kan nomor 8 itu. Sebab yang diambil 7. Iya benar. Padahal mereka ini juga yang diseleksi. Karena orang yang sama yang diseleksi ini. Dari mulai sekian banyak pendaftar diseleksi jadi 14, dikirim 14, diseleksi menjadi 7, kan itu. Jadi batu ujinya itu 2, yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, kemudian apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Saya pikir belum lagi saya bercerita surat keputusan itu diterbitkan sesuai dengan prosedur atau tidak. Tadi kan ada, itu belum lagi. Jadi kebetulan saya sering ngasih keterangan ahli di TUN kan. Itu memang itu standarisasinya. Kalau itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, saya pikir silakan saja diajukan challenge-nya, ujinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya sebagai bentuk action, bukan kita dalam arti melawan dalam arti yang negatif, tapi kita coba meluruskan paham yang salah tadi menurut kita. Ya, kan diuji, Yang diuji. ya kan. Ya, saya pikir itu. Gimana kira-kira Bu? Sudah siap? Supaya tidak salah paham. Iya, kan, ya? supaya pahamnya nggak salah. Iya. Artinya di situ. Betul, pahamnya yang salah ya. Luar biasa. Iya, memang mungkin saya sambung ya. Ya, silakan Bu. Ini gerakan-gerakan perempuan itu memang mengharapkan sekali nih supaya ini diuji ke petun gitu ya. Seperti yang ada beberapa memang itu dia pelanggaran-pelanggaran hukum itu tadi, mulai dari administrasi yang tidak cocok lah kita bilang. Mereka umumkan pagi, malamnya itu Bawaslu yang sekarang itu dilantik dari konsepnya saja gitu. Dan kemudian soyogianya juga ketika misalnya mereka harus paparkan dulu nih. Dari yang 14 ini, perengkingan mereka itu 1 sampai 7, 8 sampai 14 itu harus ada. Itu tidak ada. Oh, itu transparansi. Tidak terbuka ya. Itu tidak ada. Jadi artinya, kalaulah nanti gagal lah satu orang mungkin ya, entah meninggal atau apa, nggak tahu lah kita ya. Siapa yang Kan nggak tahu ya, mengganti? siapa yang mengganti nggak tahu kita. Itu nggak ada. Iya. Apa mungkin mau kocok ulang lagi mereka nanti nggak tahu lagi kita. Oh, tes Kayak ulang ini lagi. ya. Tes, Jadi iya. artinya, Kayak arisan. jadi Gila-gila. di sini kelihatan sekali memang Bawaslu RI itu seperti seolah-olah ini paham yang gagal atau apa nggak tahu. Seperti yang dibilang Bang Dani ya. Di situ dia. Nah, mudah-mudahan lah mungkin beberapa perempuan kelemahan mungkin. Karena ini di Jakarta, biasanya biayanya pasti tinggi. Iya, Di betul. situ dia. Apalagi Medan Jakarta cukup Iya, jauh. harus nyebrang segala macam. Jadi kita sudah coba mencari peluang-peluang siapa yang akan bersedia melakukan donasi apa segala sampai seperti itu. Ini teman-teman. Kita cari deh donasi, kita rembuk apa segala macam. Karena kenapa? Kita ke depan jangan sampai lagi nanti kita kecolongan tidak ada perempuan di penyelenggara pemilu. Benar Apakah di KPU, nanti apakah di KPU provinsi, kabupaten, kota seperti itu, Bawaslu, kota, kabupaten, kita jangka panjangnya ke sana gitu. Iya. Karena itu tadi perintah konstitusi untuk keterwakilan itu memang nyata.
Seperti Ini itu seru sih. Bu ya, Bu. cuman udah terakhir nih kan ya. Nggak terasa ya. Mantap nih, udah diinget-ingetkan kita ya kan. Nah, udah habis nih Bang. Nah, kita berikan kesempatan lah mungkin dari Ibu Rina ya Yap. kan, apa harapannya disampaikan, kemudian nanti ditutup oleh Pak Iya. Dr. Dani. untuk, Karena harapan kita ke depannya Bu, Iya. bahwasanya keterwakilan perempuan ini harus ada di Harus barisan ada. nasional. Itu Closing seperti statementnya. mungkin ya. Silakan, Bu. Gerakan kita di Geruduk ini ya, gerakan perempuan Sumatera Utara untuk demokrasi ini tidak hanya sampai di sini sebenarnya, kita berharap. Jadi meskipun ini muncul untuk melihat situasi yang hadirnya Bawaslu, tapi ke depan panjangnya kita itu tadi, supaya para tim sel, baik itu di KPU, baik itu di Bawaslu Kabupaten Kota, dan juga komisioner KPU terpilih sama komisioner Bawaslu Provinsi, supaya mereka juga berhati-hati untuk memperhatikan ini, harus betul-betul memang mereka lakukan secara action, ada keterwakilan perempuan nantinya untuk duduk di pengawas sama penyelenggara pemilu. Baik. Itu yang paling penting. Siap. Baik. Oke Pak Dani, bilang langsung. Kalau saya pikir begini ya, saya sudah sangat tertarik sekali tadi saya katakan tadi, saya pernah membaca bukunya si Anna Mills itu yang mengatakan supaya ada keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ruang perempuan ini jangan hanya kita berikan pada segmen political idea, tapi berilah mereka ruang pada political action. Seperti Kak Rina ini dan teman-teman itu kan hanya sebatas political idea. Idea ya. Nah, bagaimana mereka mengekspresikan ide-idenya itu, ide-idenya itu dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam segmen pengawas pemilihan umum. Artinya, kita kan tahu secara lahiriah perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, kalau laki-laki dalam pengambilan keputusan dia bertindak seperti ini, perempuan itu kan dengan cara yang berbeda. Ajaran apapun yang mengatakan dengan keberagaman itu akan diperoleh sebuah keputusan yang sangat utuh. Oke. Saya pikir di situ. Jadi ya, undang-undang sudah memerintahkan, justru Undang-Undang Dasar 1945 sudah memerintahkan, lantas alasan apa kita untuk tidak mengakomodir keterwakilan perempuan? Mantap. Terima Luar kasih. biasa sekali. Terima kasih Pak Dani. Nih, kita aplaus dulu ya Aplaus buat dulu lah. narasumber pada hari ini sangat Iya, luar Bu biasa. Rina. Jadi karena sebenarnya harapan kita ke depannya adalah kejadian yang terjadi di Tidak tahun ini terulang. tidak terulang kembali. Karena keterwakilan perempuan ini sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemilu, apalagi gerakan perempuan untuk demokrasi Sumut ini kita dukung sepenuhnya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, Bu. Siap. Karena ini ujung tombak, jika ini berhasil ke depannya tidak akan ada lagi kecurangan seperti ini. Saya Baik. punya cerita pemirsa, katanya kalau di Afrika sana hasil pemilu itu bisa diketahui dalam waktu 40 hari ya kan. Di Amerika itu 1 minggu ya kan. Indonesia itu belum pemilihan udah tahu. Jadi ini Ya udah. ini luar biasa ya. Luar Jack, biasa, ya. jago ya. Oke, baik Jadi mungkin karena itu mungkin peramal Bang. baik pemirsa, kami akhiri dulu Markombur kita pada sore hari ini. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Nur Hasana, dan tentunya pemirsa jangan lupa untuk saksikan Markombur di setiap Senin sampai dengan Jumat. Kami hadirkan dengan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya akan menginspirasi teman-teman semuanya. Untuk itu kami pamit undur diri, sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Dadah.